Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Zurinanda. Nah, di video kali ini kita dari kelompok 3 akan membahas mengenai seputar manajemen keuangan. Latar belakang manajemen keuangan. Di sini, setiap individu pasti memiliki manajemen dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Dengan adanya manajemen, maka diharapkan semua aktivitas dalam kehidupan kita dapat berjalan secara sistematis, berurutan, maksimal, sehingga kita dapat menghasilkan suatu hasil yang baik yang memang sesuai dengan yang kita harapkan. Apabila kita individu membutuhkan manajemen, bagaimana dengan perusahaan? Tentu perusahaan sangat membutuhkan manajemen, termasuk manajemen keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil yang baik serta mampu membuat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Awal mula pengertian manajemen keuangan memang mengalami perkembangan mulai dari pengertian manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh dana hingga sampai yang mengutamakan aktivitas memperoleh dan menggunakan dana serta pengolahan terhadap aktiva. Khususnya, manajemen keuangan memiliki peran dalam kehidupan perusahaan, ditentukan oleh perkembangan ekonomi kapitalisme. Pada awal lahirnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi di abad 18, manajemen hanya membahas seputar topik rugi dan laba. Selanjutnya, ia memiliki peranan yang berturut-turut, yaitu awal tahun 1900 hanya membahas seputar penerbit surat berharga. Tahun 1930 sampai 1940 hanya membahas kebangkrutan reorganisasi. Tahun 1940 sampai 1950 hanya membahas tentang anggaran dan internal audit. 1950 sampai 1970 membahas eksternal perusahaan. 1970 sampai 1980 membahas inflasi. 1980 1990 membahas krisis ekonomi keuangan, dan 1990 sampai dengan sekarang membahas globalisasi. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang yang paling penting dalam sebuah perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala kecil, baik itu secara profit maupun non-profit, yaitu akan mempunyai perhatian besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju. Persaingan satu persatu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat, belum lagi kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyak perusahaan yang tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Namun, manajemen keuangan juga berkepentingan dalam penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemberdana yang membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajemen keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sumber dari luar berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang dan modal sendiri, khususnya penganalisisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikannya terhadap keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Dalam manajemen perusahaan, seorang pelaku manajemen keuangan dalam perusahaan tentu memiliki peran, dan kehidupan perusahaan itu tergantung dengan diri si manajemen keuangan tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Pancabudi, jurusan manajemen, ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Di sini ada para ahli menjelaskan, menurut Mustafa, manajemen keuangan adalah tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Sartono, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, mampu usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Menurut Darsono, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal
yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas penggunaan dana, aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan aktiva. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun eksternal. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hayurnisa, saya dari kelompok 3. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Fungsi manajemen keuangan ada 5, yaitu pertama planning atau perencanaan yang meliputi perencanaan arus kas dan laba rugi. Kedua ada budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Ketiga ada controlling atau pengendalian, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada sesuai kaidah akuntansi agar tidak terjadi penyimpangan. Kelima ada reporting atau pelaporan keuangan, yaitu kita menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Zorinanda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang penelitian terdahulu dalam manajemen keuangan. Nah, di sini terdapat beberapa peneliti yang meneliti tentang keuangan perusahaan. Nah, yang pertama itu Derminto dan Alder. Tahun 2008 mereka melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang berjumlah 37 perusahaan publik di Indonesia serta 30 perusahaan perbankan, asuransi, multifinance, dan semacamnya. Pengamatan yang mereka lakukan selama 5 tahun dari tahun 2002 sampai 2006, di mana variabel yang mereka teliti yaitu tingkat modal periode sebelumnya, tingkat harta tetap yang dimiliki perusahaan yang bisa dijadikan jaminan, biaya penyusutan yang mendatangkan keuntungan pajak, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu, di mana tingkat pertumbuhan perusahaan dan ukuran besarnya perusahaan. Mereka menunjukkan bahwa tingkat periode tersebut merupakan variabel yang sangat statistik paling signifikan dan berkolerasi atau berhubungan negatif dengan perubahan modal tahun berikutnya. Pengamatan kedua yaitu Sujoni dan Lina tahun 2010 melakukan penelitian dengan menggunakan sampel berjumlah 43 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan subsampel sebanyak 118 laporan keuangan. Pengamatan yang dilakukan selama 3 tahun dari 2005 sampai 2007, variabel yang diteliti adalah perubahan aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko bisnis, dividen, dan struktur aktiva. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan aktiva dan struktur aktiva yang berpengaruh
dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dividen, dan 30 struktur aktiva tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Peneliti ketiga yaitu Yahya 2011 melakukan penelitian pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai 2010. Variabel yang digunakan adalah modal keuangan yang memiliki hubungan yang kuat dengan profitabilitas perusahaan. Peneliti keempat yaitu Murhadi 2012 menguji determinan struktur modal pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek masing-masing negara, yaitu seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam dengan periode pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Sampel yang diteliti ini adalah 70 perusahaan yang tergabung dalam sektor pertambangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, pertumbuhan, dan pajak tangguhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap hutang. Sedangkan ukuran perusahaan dan tangibility berpengaruh positif terhadap hutang. Berbeda dengan penghematan pajak yang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap hutang. Peneliti kelima, Hapsari 2010, melakukan penelitian dengan menggunakan 16 sampel manufaktur pada sektor otomotif dan elit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengamatan dilakukan selama 3 tahun dari tahun 2006 sampai 2008. Variabel yang diteliti adalah ukuran perubahan risiko bisnis, pertumbuhan aset, dan kemampuan laba. Hasil 32 penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan kemampuan laba tidak berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan pertumbuhan aset berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal. Penelitian ke-6, Kartika 2009 melakukan penelitian dengan menggunakan 71 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2004 sampai dengan 2006. Variabel yang diteliti yaitu risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, namun hanya risiko bisnis yang tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Setiawan, NPM saya 1915310478 dari kelas reguler 2 KID. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan manajemen keuangan dalam perusahaan. Perusahaan tentu memerlukan manajemen yang baik dalam perusahaan dan sesuai standar juga memenuhi kode etik yang berlaku. Hal-hal yang menyangkut peraturan dari perusahaan ini dikarenakan perusahaan memberikan manajemen. Manajemen inilah yang menjadi fondasi bagi sebuah perusahaan, di mana manajemen adalah pilar tertinggi bagi sebuah perusahaan. Makanya dalam peraturan sebuah manajemen keuangan pun biasanya sebuah perusahaan tak main-main dalam mengatur manajemen yang ada, termasuk mencari pelaku manajemen untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Pelaku manajemen adalah seorang yang memberi keputusan atau decision making dalam setiap masalah yang muncul sehari-hari dan memberi peraturan yang dianggap paling benar sebagai pemecah solusi yang ada. Dalam usahanya memperoleh laba, manajemen harus berperilaku: 1. Memaksimalkan nilai perusahaan, yang artinya manajemen harus menghasilkan laba lebih besar dari biaya modal yang digunakan. Yang kedua, tanggung jawab sosial, artinya dalam mencari laba, manajemen tidak boleh merusak lingkungan alam, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, etika, artinya manajemen dalam mengusahakan laba harus
tunduk pada norma-norma sosial di lingkungan mereka bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat atau konsumen. Manajemen keuangan berhubungan dengan 6 aktivitas, yaitu 1. Aktivitas pengambilan keputusan terhadap suatu masalah keuangan, yaitu sebagai seorang yang paling berperan dalam perkembangan keuangan perusahaan. Yang kedua, aktivitas perencanaan dana atau aset, yaitu aktivitas yang dimana manajer melakukan evaluasi kembali dan analisis dana atau aset perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pencarian dana atau aset, yaitu di mana seorang manajer berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pilihan mencari dana atau aset yang tepat demi keberlangsungan perusahaan. Dan yang terakhir, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus manajemen keuangan dalam perusahaan. Fokus paling penting dalam manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah panduan atau pedoman yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan dan membantu meningkatkan nilai perusahaan. Untuk itu, biasanya perusahaan melakukannya dengan cara memperkirakan jumlah dan penetapan waktu investasi dan pembiayaan yang diperlukan. Dalam membuat rencana keuangan, seorang pengusaha atau wira swasta harus memiliki sikap positif sehingga dalam aktivitasnya merencanakan keuangan mengikuti langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara tepat. 2. Menggunakan perencanaan keuangan sebagai motivator dan berusaha mengkomunikasikannya dengan pihak terkait. 3. Memastikan bahwa proses perencanaan diikuti pula oleh pengendalian dan selalu mengkomunikasikannya oleh pihak terkait. 4. Mengevaluasi strategi-strategi keuangan alternatif. 5. Mengumpulkan dan menetapkan target efisiensi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika perencanaan keuangan telah dilakukan dengan baik, maka masalah keuangan perusahaan akan dapat dikelola dengan baik pula. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perencanaan keuangan, yaitu meningkatkan investasi dalam usaha, perubahan imbalan untuk para wirausaha, meningkatkan kemampuan laba dalam usaha, dapat memberikan harapan tentang pertumbuhan usaha, meningkatkan efisiensi usaha. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah perencanaan keuangan benar-benar dapat mencapai tujuan tersebut, lakukan evaluasi dan analisa rencana keuangan tersebut. Berikut antara lain cara perhitungannya dan analisisnya. 1. Dana perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk tetap beroperasi. Karena kegagalan dalam membayar pemasok dapat membuat bangkrutnya usaha, manajer harus dapat membedakan dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran jangka pendek atau short time, seperti membayar hutang yang jauh tempo, gaji karyawan, pajak, dan kewajiban jangka pendek lainnya yang harus dibayar. 2. Pengeluaran jangka panjang atau long term, seperti kredit investasi, hipotek, obligasi, dan saham. 2. Pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan atau akan pengeluaran jangka pendek maupun panjang, perusahaan membutuhkan dana yang tidak harus dapat membedakan dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran jangka pendek atau short time, seperti membayar hutang yang jauh tempo, gaji karyawan, pajak, dan kewajiban jangka pendek lainnya yang harus dibayar. 2. Pengeluaran jangka panjang atau long term, seperti kredit investasi, hipotek, obligasi, dan saham. 2. Pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan atau akan pengeluaran jangka pendek maupun panjang, perusahaan membutuhkan dana yang tidak saja dapat dipenuhi oleh kemampuan modal awal dari pemilik serta kemampuannya dalam menghasilkan laba, tetapi juga dari dana luar. Perusahaan
seiring dengan perkembangan kemajuan usahanya. 3. Sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek meliputi trade credit, pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan, letter of credit, commercial paper, factoring. 4. Sumber dana jangka panjang. Pada umumnya perusahaan membutuhkan dana jangka panjang untuk memenuhi pengeluaran jangka panjangnya. Agar bisa memulai usahanya, perusahaan harus mengeluarkan dana untuk bangunan dan peralatan. Pencarian dana jangka panjang diperoleh dari 1. Pembiayaan melalui utang, 2. Pembiayaan dengan modal sendiri. Istilah penganggaran modal digunakan untuk melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal seperti untuk pembelian equipment atau peralatan baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik. Menurut Mulyadi 2001, investasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yakni sebagai berikut. 1. Investasi yang tidak menghasilkan laba. 2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya. 3. Investasi dalam penggantian equipment. 4. Investasi dalam perusahaan usaha. 6. Penggolongan investasi dalam pemilihan alternatif investasi. Ada beberapa kriteria dalam penilaian investasi, yakni dapat menggunakan beberapa metode. 1. Metode non-present value, metode payback period, metode profitability index, metode average rate of return, metode internal rate of return. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfahmi, NPM saya 1915310406 dari kelas reguler 2 KIB. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pelaku manajemen keuangan. Pelaku manajemen keuangan, karyawan memiliki fungsi dan peranan sangat penting dalam perkembangan suatu usaha atau bisnis. Karyawan atau pekerja adalah lokomotif penggerak suatu entitas atau organisasi bisnis yang tergabung dalam suatu manajemen perusahaan, yang artinya tanpa adanya karyawan atau pekerja, tidak mungkin suatu perusahaan dapat melakukan operasional bisnisnya untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Seorang pelaku manajemen, yaitu manajer keuangan dalam suatu perusahaan, harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan. Hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajer keuangan. Aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen keuangan menjadi tugas manajer keuangan. Tugasnya antara lain adalah 1. Memperoleh dana atau aset dengan biaya sesuai budget perusahaan. 2. Penggunaan dana efektif dan efisien. 3. Analisis laporan keuangan. Dan keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin. Berdasarkan tugas tersebut, manajemen keuangan memiliki tujuan antara lain adalah 1. Memaksimal nilai perusahaan, membina relasi dengan pasar modal dan pasar uang. Sifat dasar perusahaan. Fungsi manajer keuangan meliputi hal sebagai berikut. Ada 4 fungsi manajer keuangan, yaitu 1. Melakukan pengawasan biaya-biaya. 2. Menetapkan kebijaksanaan harga. 3. Meramalkan laba yang akan datang. 4. Mengukur atau menjajaki biaya modal kerja. Oke, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinti Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan masalah dan solusi dalam penerapan manajemen keuangan. Masalah yang sering terjadi adalah tidak memiliki uang simpanan. Banyak pengusaha yang lupa menyimpan uangnya. Mereka lebih fokus untuk terus menggunakan keuntungan dari usahanya hanya untuk mengembangkan usaha. Padahal menyisihkan sedikit keuntungan untuk disimpan dalam sebuah tabungan adalah hal yang harus dilakukan. Tabungan ini akan digunakan untuk hal-hal yang krusial. Jika Anda mengalami hal-hal yang mungkin tidak Anda inginkan, maka uang tabungan bisa digunakan untuk membantu keuangan usaha Anda. 2. Terlalu ekspansif. Tidak ada salahnya memang Anda melakukan ekspansif.
Tetapi Anda juga harus ingat apakah tindakan ekspansi yang Anda lakukan sudah dapat menghidupi bisnis utama Anda. Jangan sampai ekspansi Anda malah mengganggu keuangan bisnis utama, padahal bisnis tersebut belum begitu menguntungkan bagi Anda. Jika Anda tetap memaksakan diri untuk terlalu ekspansif, bisa jadi usaha utama Anda akan hancur, karena modal yang Anda berikan tidak bisa menutupi bisnis sampingan Anda. Usahakan agar Anda fokus pada bisnis utama, hingga bisnis yang Anda jalankan tersebut bisa berjalan sendiri. Usaha mengelola keuangan usaha yang terlalu ekspansi akan membuat usaha Anda semakin kacau dan pengeluaran tidak terkendali. Yang ketiga, tak pernah melakukan evaluasi bisnis. Bisnis yang Anda jalankan memerlukan evaluasi. Sebagai pengusaha harus selalu melakukan evaluasi pada bisnis yang Anda jalankan. Sebab jika Anda tidak pernah melakukan evaluasi, maka Anda akan sangat sulit untuk mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada bisnis Anda. Padahal evaluasi ini sangat penting. Ada baiknya Anda melakukan evaluasi ini secara rutin. Terlebih evaluasi masalah keuangan, baik itu evaluasi harian, mingguan, dan bulanan harus selalu Anda lakukan. 4. Mencampuri keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Kesalahan yang paling sering terjadi di kalangan pengusaha Indonesia yakni sering sekali mencampuri keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Padahal ini adalah masalah yang paling krusial. Dan kesalahan dalam mengelola keuangan usaha yang sering sekali terjadi. 5. Tidak menggaji diri sendiri. Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh para pengusaha, mereka tidak pernah menggaji diri mereka sendiri. Padahal ini penting. Dengan gaji yang Anda dapatkan dari usaha Anda, maka Anda tidak perlu lagi untuk mengganggu keuangan usaha hanya untuk kepentingan pribadi saja. 6. Berhutang pada jumlah banyak. Banyak dari pengusaha yang sering sekali mengambil jalan pintas untuk mengembangkan usahanya, yakni dengan berhutang dalam jumlah banyak, baik itu berhutang pada seorang individu atau dengan instansi keuangan seperti perbankan. Jika Anda berhutang pada individu, Anda tidak perlu memikirkan bagaimana bunganya, apakah ada bunganya. Tetapi jika Anda berhutang pada instansi keuangan atau perbankan, Anda juga harus berpikir bagaimana caranya untuk membayar bunganya tersebut. Jangan sampai dalam jumlah banyak tidak pandai memutarnya dan sehingga keuangan usaha terganggu hanya karena utang. 7. Tidak memiliki pembukuan yang baik. Sebuah bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki pembukuan yang baik. Cukup banyak pengusaha Indonesia yang tidak memiliki pembukuan yang baik, padahal pembukuan ini sangat penting untuk jalannya bisnis. Dengan adanya pembukuan, Anda bisa mengetahui berapa pendapatan harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan pembukuan juga, Anda bisa mengetahui arus kas usaha Anda. Tetapi kesalahan manajemen keuangan yang sering dilakukan oleh pengusaha di Indonesia adalah tidak memiliki pembukuan yang baik, sehingga sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Permasalahan dalam keuangan kita sebenarnya bukan masalah pendapatan atau income per bulan, tetapi permasalahan cara pengelolaan keuangan yang kurang baik. Pada dasarnya, solusi untuk memperbaiki finansial manajemen keuangan kita sebenarnya bukan hal yang sulit dilakukan. Solusi awal yang mesti kita lakukan adalah mengecek kondisi keuangan kita. Kenapa harus mengecek kondisi keuangan kita? Pastikan kita harus mengetahui dahulu kondisi keuangan kita saat ini. Apakah menjadi faktor ketidakstabilan keuangan? Apakah hutang atau cicilan? Apakah investasi kita? Atau jumlah tabungan dan lainnya? Solusi kedua adalah dengan menyusun anggaran pengeluaran. Pada umumnya, semua orang tidak paham cara menggunakan uang dengan bijak. Ketika bekerja lalu menerima gaji, kemudian bingung menggunakannya. Apa yang harus kita lakukan? Atau kita kesampingkan? Harus membagi kemana saja uang kita. Ini yang harus kita mulai benahi dengan membuat anggaran pengeluaran seperti bayar listrik, belanja bulanan, bayar sekolah anak, dan begitu kita akan mempunyai banyak kelebihan adanya Dengan begitu, kita akan mempunyai banyak kelebihan dengan adanya penyusunan anggaran pengeluaran. Solusi yang ketiga, dengan meminimaliskan pengeluaran hutang piutang seperti cicilan dan lain-lain. Jika kita memiliki hutang atau cicilan, jangan sampai melebihi batas dari income pendapatan kita, karena akan berat untuk kita mengatur agar dapat menstabilkan keuangan.
Ada dua hal yang harus dipahami tentang hutang, yaitu satu, hutang produktif adalah hutang yang bertujuan untuk modal kerja atau investasi, contohnya KPR, kredit pemilikan rumah. Dua, konsumtif. Hutang konsumtif adalah hutang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, seperti kartu kredit dan kartu tanda anggunan atau KTR. Solusi berikutnya yang keempat, yaitu berinvestasi. Investasi adalah cara yang dapat kita pergunakan untuk menuju tujuan keuangan kita. Banyak sekali pilihan produk investasi yang dapat kita pilih sesuai dengan rencana keuangan kita. Solusi yang kelima adalah dengan mengikuti asuransi. Hampir semua orang mungkin masih bingung. Solusi yang kelima adalah dengan mengikuti asuransi. Hampir semua orang yang mungkin masih bingung atau kurang memahami manfaat asuransi. Apakah kita perlu memiliki asuransi? Ya, karena asuransi adalah cara untuk mengcover risiko di luar dugaan kita. Dengan asuransi berarti kita menempatkan atau menaruh beban risiko kita ke pihak perusahaan asuransi. Solusi yang keenam adalah menyisipkan tabungan di bank yang dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di perbankan Indonesia, di mana tabungan itu dapat digunakan setiap saat, terutama dalam kondisi darurat, bisa disebut atau dana darurat. Langkah dan solusi terakhir adalah belajar berkomitmen dan membuang kebiasaan buruk yang menyangkut gaya hidup. Dengan berkomitmen untuk kita tetap dalam mengatur keuangan serta meminimal mengurangi kebiasaan buruk hingga dapat menghilangkan, akan mampu memperbaiki sistem keuangan kita agar jauh lebih baik. Sebenarnya mudah dimulai dengan membuat anggaran, meminimaliskan hutang dan cicilan atau berinvestasi, memiliki asuransi, tabungan atau dana darurat, serta berkomitmen dan menghilangkan kebiasaan buruk dari gaya hidup. Hal yang perlu digarisbawahi, dengan kita memiliki pengaturan kondisi keuangan kita dapat mewujudkan tujuan apa yang kita inginkan. Oke, sekian, terima kasih.